Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alaihi salatu wassalam. Nama saya Sandi Kusuma, mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2008-19094. Saya akan menjelaskan tentang kasus dan penyelesaiannya dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Elia Kusuma Dewi SHMH. Baik, Pak Anas, seorang pemilik tanah yang memiliki sebidang tanah di sebuah lembah Gunung Ciremai. Tanah tersebut sudah lama tidak terurus, hanya menjadi ladang yang ditumbuhi tanaman-tanaman liar karena jaraknya yang cukup jauh dan tidak ada orang yang menggarapnya, yang merupakan tanah tersebut warisan dari kedua orang tuanya yang dulu tinggal di kampung. Sehingga Pak Anas menyuruh seseorang, yakni Pak Amin, untuk menggarap tanah tersebut agar tanah yang tidak menghasilkan bisa menjadi perkebunan dan sawah sayur mayur yang menghasilkan komoditi pertanian. Sehingga Pak Anas memberikan petunjuk untuk mengolah baik itu dari bibit, mulai dari cara hingga batas-batas tanahnya, karena sudah lama sehingga ditetapkan sesuai dengan petunjuk dari saudara-saudara dan orang tuanya dahulu tentang batas-batas tanah di sebidang tanah tersebut di lembah pergunungan tersebut. Lantas Pak Amin terus menggarap. Setelah beberapa bulan, ternyata Pak Dullah yang merupakan saudara dari Pak Anas memiliki sengketa tanah karena perselisihan perseorangan antara Pak Anas dan Pak Dullah yang menganggap bahwa Pak Amin dan Pak Anas sudah melebihi batas tanah yang ditetapkan sesuai petunjuk dari Pak Dullah. Sehingga Pak Dullah mengajukan pengaduan kasus pertanahan kepada loket penerimaan surat pengaduan maupun secara langsung atau melalui media daring yang disedangkan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Dan pengaduan tersebut memiliki syarat, yaitu identitas pengadu, yakni Pak Dullah, dan fotokopi bukti identitas diri dan surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu Pak Dullah, fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan kepemilikan tanah seperti surat sertifikat tanah, fotokopi data pendukung lainnya atas tanah, dan urian singkat kronologi kasus, yakni yang diklaim oleh Pak Dullah bahwa Pak Anas melalui Pak Amin sudah melebihi batas tanah yang ditetapkan. Sehingga persyaratan pengaduan dinyatakan lengkap dan dituangkan dalam resume pengaduan yang kemudian dikaji oleh petugas untuk menentukan kasus atau termasuk bukan kasus. Jika termasuk kasus, akan di-entry dalam sistem informasi penanganan kasus. Sehingga tahapan penanganan sengketa pertanahan ada 7, yakni pertama, pengkajian khusus yang dilakukan untuk memudahkan kasus yang ditangani dan dituangkan dalam bentuk
telaah staf, yakni judul, pokok permasalahan, riwayat kasus, data, dokumen, klasifikasi kasus, dan hal lain yang dianggap penting. Yang kedua adalah gelar awal, dipimpin oleh direktur, kepala bidang 5 atau kepala seksis 5, yang bertujuan untuk pertama menentukan instansi atau lembaga, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, kedua merumuskan rencana, ketiga menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, keempat menentukan data yuridis, kelima menyusun rencana kerja, dan keenam menentukan target. Sehingga hasil dari tahapan kedua ini, yaitu gelar awal, dibuatkan notula ringkasan, yaitu menyiapkan surat ke instansi lain, menyiapkan surat kepada kepala kanwil, kantor pertanahan, menyiapkan tanggapan atau jawaban ke pengadu, dan menyiapkan kertas kerja penelitian. Yang ketiga, tahapan penelitian, yaitu proses mencari, mendalami, mengembangkan, menemukan, dan menguji data atau bahan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat tentang suatu kasus, yakni mendalami data-data dari Pak Dullah dan Pak Anas tentang tanah tersebut, sehingga hasil penelitian akan dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang menguraikan tipologi masalah. Ini masalahnya Pak Dullah menganggap bahwa Pak Anas dan Pak Amin ini sudah melanggar batas akan masalah, pokok masalah dari kasus, gambaran kondisi lapangan, dijelaskan bagaimana tanah tersebut ada di lembah pergunungan, posisi atau status hukum masing-masing dikaji dalam hukum peraturan perundang-undangan. Keempat adalah ekspos hasil penelitian, itu untuk menyampaikan data bahan keterangan. Jika ekspos hasil penelitian menyimpulkan, maka data tersebut dikaji ulang, penelitian kembali, pengujian, rapat koordinasi, dan tentunya mediasi antara Pak Anas dan Pak Dullah, tentunya dengan Pak Amin juga. Yang kelima yaitu rapat koordinasi, yaitu pertemuan yang dilakukan Kementerian ATR, BPN, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan terkait rangka integrasi sinkronasi. Dan terakhir adalah gelar akhir. Jika dilakukan ekspos, maka rekomendasi hasil gelar akhir dalam risalah pengolahan data sampai ke Dirjen 7, kewenangan penyelesaian kasus, mulai sampai kepala bidang 5 sampai ke pengolah sampai kepala seksi 5. Apabila kewenangan yang kedua, surat rekomendasi penyelesaian kasus kepada kantor wilayah, kantor pertanahan, surat usulan penyelesaian kasus, dan surat usulan penyelesaian kasus ke kepala kantor wilayah atau menteri jika gelar akhir dilakukan. Dan surat rekomendasi penyelesaian kasus. Dan yang paling terakhir adalah penyelesaian kasus, merupakan keputusan yang diambil atas kasus sebagai tindak lanjut kasus sengketa pertanahan antara Pak Anas dan Pak Dullah, yakni dengan kriteria 1 dan kriteria 2, yaitu keputusan pembatalan yang disampaikan kantor wilayah sesuai kewenangannya, perdamaian atau surat penolakan tidak dikabulnya permohonan Pak Dullah karena bukti, sehingga surat petunjuk penyelesaian kasus dan surat rekomendasi penyelesaian kasus. Sampai K3, surat pemberitahuan bukan kewenangan kementerian sebagai informasi, juga dapat melalui mediasi, sehingga keputusannya, permohonan dan pembatalan permohonan dari Pak Dullah ditolak karena data-datanya tidak mencukupi dan bukti dari Pak Anas lebih kuat. Dan Pak Dullah menerima dengan lapang dada, sehingga Pak Anas dan Pak Dullah bisa berdamai, merajut persaudaraan melalui warisan tanah yang diturunkan dari kedua kakeknya, melalui kedua orang tuanya berpisah, sehingga
tanah tersebut dibagi 2 dengan batas tanah yang adil. Dan Pak Amin melanjutkan menggarap tanah sehingga sampai menjadi petani yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.